Oke, jadi mereka ingat. Kalau Jos mau tambahin kurang apa? Ingat daging, betul. Tapi ingat apanya yang berhubungan sama daging? Ingat Mesir. Mantap, Mesir. Itu dia. Yang bikin semuanya kacau, kan? Ini dia. Mereka ingat yang di Mesir. Kalau yang lain mau buka itu ada di Numbers 11, verse 1 to 5. Terus 31 till 33. Oke? Ingat Mesir. Dan mereka minta daging, kan? Minta manifestasinya ingat Mesir, mereka minta daging. Lalu mereka makan apa? Makan daging. Lalu binasa, betul? Ini ya. Jadi, artinya apa yang akan datang, yang akan terjadi? Siapa yang di situ, Jos? Orang Advent. Oke. Orang Advent. Atau orang yang hidup di dunia sekarang ya. Apa, Jos, yang mau mereka bikin? Komplain. Ingat akan hal duniawi. Betul. Lalu, artinya ada berhubungan dengan makan daging juga. Dan mereka makan, betul, Jos? Kalau polanya sama kan, kita nggak usah lihat apa yang, jadi kayak kita anggaplah kita ini nggak pernah orang yang enggak pernah tinggal di dunia ini. Kita anggap aja kayak gitu. Jadi kita bilang, kalau mau kenal orang dunia gimana? Coba aja lihat bangsa Israel, ya kan? Gitu kan? Misalnya kita nggak tahu dunia itu kayak gimana sih? Oh, kamu mau tahu yang terjadi di dunia akan datang? Coba aja lihat bangsa Israel. Nah, kayak gitu. Jadi memang murni, nggak bela siapa-siapa kan? Itu dia. Nah, akhirnya ujungnya apa di sini, Manda? Kalau misalnya dulu bangsa Israel ada yang binasa, artinya akan datang apa yang terjadi? Binasa juga, Kak. Oke, mantap. Oke, nah kita coba buka Yohanes 14 ayat 29. Yohanes 14 ayat 29. Tunggu ya, kita close dulu. Oke. Coba apakah bisa kita minta Aca baca bahasa Inggris? And now I have told you Before it come to pass that when this is come to pass, ye might believe. Oke, mantap. Jadi, di sini di Yohanes 14:29 dibilangnya, kita mau tanya sama Josh, dibilangnya setelah terjadi, sebelum terjadi, atau pas terjadi yang Tuhan bilang? Yang Tuhan bilang berdasarkan ayat ini, Yohanes 14:29, Tuhan bilangnya setelah terjadi, sebelum terjadi, atau pas terjadi, yang mana? Sebelum terjadi. Kata apa, Jos, di Yohanes 14:29 yang bilang itu sebelum? Kata apa? Satu kata aja. Before. Mantap, Jos. Itu dia. Semua setuju, Manda, Aca, Itin, Kak Sasha, Dinda, Erlina? Bisa ya? Aku setuju, Kak. Mantap, mantap. Kata before, betul? Jadi, Mama lagi masukin mobil sebentar. oh, itu oke, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, continue aja. Oke. Tunggu ya, kita close dulu sedikit, buka lagi.
Nah. Oke. Wah, hilang dia punya gambar, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau digambar, kalau misalnya ada kejadian X, apa yang Yesus lakukan? Kita mau tanya sama Manda. Jadi ada peristiwa yang namanya peristiwa X. Apa yang Yesus mau lakukan? Nah, sebentar Kak, ini aku lagi pikir-pikir. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau ada peristiwa X nih, misalnya ini tahun 2020, apa yang Tuhan mau apa yang buat Tuhan? Kita mau tanya sama Aca dulu. Aca? Ya. Dibuat Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat? Misalnya di tahun 2020 ada peristiwa X. Atau nggak usah X lah, kita gantilah. Misalnya ada pesawat mendarat di air. Nah, apa yang Tuhan mau bilang? Tuhan bilang maksudnya pesawat mendarat di air. Bukan. Itu adalah adik belum mengerti. Oke, sekarang mau nggak apa-apa. Kan Aca walaupun belum mengerti, di sini tempatnya belajar kan? Jadi nggak apa-apa kalau belum mengerti. Yang penting Aca sudah coba sebisa mungkin. Dan kalau misalnya Aca jawabnya masih salah-salah, nggak apa-apa. Karena kan belajar toh. Itu dia. Dan kalau misalnya Aca jawab salah, jadi Mice bisa lihat, oh Aca ngertinya gini, harus diperbaiki yang ini. Jadi nggak apa-apa ya. Itu dia. Jadi kalau di sini bukan kayak kelas sekolah-sekolah di kita kan, di sini kan keluarga seiman toh. Jadi walaupun salah-salah nggak akan ada yang ketawa-ketawain. Nah, beda kalau misalnya kalau dulu di kelas gitu kan, waduh takut salah karena nanti diketawain teman-teman. Enggak, di sini nggak ada yang gitu. Karena di sini kita lagi belajar reason semuanya ya. Oke, sekarang mau tanya Jos. Jos apa Jos? Kira-kira yang Tuhan mau bikin kalau di tahun 2020 ada pesawat mendarat di air? 2021 juga ada pesawat mendarat. Oke, thank you. Sekarang mau tanya sama Manda yang tadi lagi pikir-pikir, apakah sudah selesai berpikir? Aku nggak ada jawabannya Kak. Oke, mari kita lihat konteks ayat Yohanes 14:29. Saya memberitahu kamu sebelum itu terjadi. Jadi kira-kira Jos, apa yang Tuhan mau bilang? Coba perbaiki yang Jos jawab tadi. Amaran. Amarannya apa? Coba lengkap. Apa yang Tuhan mau Amarannya bilang? tuh Amarannya apa? pesawat mendarat air. Kapan dibilang? Sebelum 2020. Oke, mantap Jos. Coba Aca ulang. Apa yang Tuhan mau bikin? Terus Manda. Tuhan mau bikin pesawat. Tuhan mau bikin itu. Tuhan mau bilang. Tuhan mau bikin ya. Pesawat mendarat air toh habis itu. Kapan dibilangnya? Sebelum 2020. Mantap, Manda. Can you repeat that, please? Ya Kak,
Jadi sebelum 2020 udah dibilangin bakal ada pesawat yang mendarat di air. Mantap, itu dia. Jadi misalnya ini ya, jadi misalnya di sinilah tahun berapa ya kita mau bilang, anggap aja tahun 1999. Tuhan sudah bilang bahwa pesawat mendarat di air. Betul? Nah, Jos, Manda, and Acha melihat peristiwa ini. Apa yang terjadi dengan kalian, Jos? Ya. Jadi ini, Jos lihat ini peristiwa, Manda lihat ini peristiwa, Acha lihat peristiwa. Apa yang terjadi sama Jos? Yang terpikirkan atau apa tadi? Apa yang terjadi sama Jos setelah Jos lihat, ada pesawat mendarat di air 2020, pas kejadiannya di depan mata Jos, ceritain contohnya. Jos lagi berenang-berenang di pantai sama IGD, sama Manda, sama... Semakin percaya sama nubuat. Kalau Manda? Percaya Kak sama yang dibilang di 1999 Kak. Oke, Acha? Percaya sebelum 1999. Oke, thank you. Jawabannya believe, percaya, mantap semuanya. Jadi artinya kita belajar supaya kita apa? Belajar supaya bisa apa? Percaya Kak. Percayanya kapan? Setelah apa? Setelah 199. Setelah apa percayanya? Setelah lihat. Mantap. Betul itu, Jos? Iya. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi di dunia supaya waktu kita lihat, terjadi. Oke, baru kita bilang saya percaya. Betul? Iya Betul? Kak. Oke, mantap, mantap. Mantap, mantap. Jadi kita tujuan ini, belajar ini bukan cuman mau nggak ada waktu, nggak tahu mau ngapain belajar, bukan. Kita mau percaya, itu dia. Betul, Jos? Sama Tuhan, betul, Jos? Iya. Itu dia, Jos, tujuan yang paling penting dan terutama. Ya, karena kalau misalnya kayak Peter bilang, Tuhan, saya nggak akan menyangkal kamu. Saya nggak akan Tuhan menyangkal kamu. Pas di Getsemani lari. Itu bukti apa, Jos? Bukti Halo? apa? Ya, bukti Petrus tidak apa? Peter kan bilang kan, saya nggak akan menyangkal kamu 3 kali, gitu contoh ya. Terus belum waktu di dalam pengadilan, waktu di Getsemani aja udah lari. Itu namanya Peter tidak apa, Jos? Menyangkal Yesus. Oke, terima kasih. Itu Jos. Manda tidak apa? Tidak percaya. Oke, thank you Manda. Acha? Jadi RR, Mice. Oke, jawabannya tidak apa, Itin? Tidak percaya. Tidak percaya, betul? Jos? Itu bukti nggak percaya kan sama Tuhan? Ketika dia menyangkal Tuhan 3 kali, ketika dia lari, betul? Itu bukti dia nggak percaya Tuhan. Jadi artinya jangan pernah percaya dengan kita punya pengakuan sampai kita bisa yakin dan selidiki sendiri apa yang tertulis di firman Tuhan. Boleh gitu? Adek, Iya Kak. Wanda, sama Aca masih ke toilet kote. Jos itu dia. Itu guna kita belajar. Dan kita ketemu sama-sama gini supaya saling menguatkan. Nanti kalau kita sudah nggak bisa online lagi, ya, karena kita nggak bisa online lagi, ingat, dulu belajar sama-sama Jos, dia pelajari sama, saya doakan dia mempertahankan apa yang kita pelajari ini. Manda pun begitu.
Kak Gedi waktu udah terpisah, kita nggak bisa online lagi, nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa belajar lagi. Kita ingat, dulu belajar sama Manda. Semoga kita doakan Manda untuk pilih, supaya Manda pilih untuk terus bertahan. Apakah itu gunanya kita Amin, ketemu? Kakak. Enggak? Itu dia, gunanya kita ketemu nanti saling ingat, walaupun nanti kita sendiri, waduh semangatnya Jos waktu menjawab, waktu belajar, kita percaya Jos akan pertahankan yang benar sampai mati. Terus Jos pun pikir yang sama, kita percaya juga ini, Gedi, Manda, Dinda, semuanya akan pertahankan kebenaran sampai mati. Waduh, itu kan mantap. Bukan kayak Peter toh, oh saya nggak kenal Tuhan Yesus itu. Waduh, gawat kan? Itu dia ya. Boleh gitu semuanya? Oke, mari kita lihat apa yang terjadi di dunia ini, atau yang terjadi di dunia ini hanya mengulang apa yang terjadi dulu. Ya, nanti kita akan lebih spesifik lagi ke orang bangsa Israel, tapi kita mau lihat dulu apa yang terjadi di dunia. Oke, mari kita buka dulu ayat Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Boleh kita minta Jos baca. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man. Oke. Jadi saman apa sama dengan saman apa? Manda. Nuh. Oke, Nu sama dengan apa, Jos? Habis itu Manda. Kedatangan anak manusia. Mantap. Sekarang Manda, coba ulang lagi. Apa sama dengan apa, Manda? Zamannya itu sama kayak yang the coming of Son of Man. Oke. Mantap. Sekarang sama Nu di sini. Terus ada bangsa Israel di sini, betul? Terus second coming. Boleh? Sebelum second coming. Kalau ini makan daging, memuaskan keinginan daging mereka yang karena ingat Mesir, kira-kira sama Nuh tanpa baca ayatnya bikin apa? Gandai. Artinya, di second coming apa yang terjadi, Jos? Makan Aduh, artinya kalau misalnya kita lihat semua pada makan daging, Jos, itu tandanya sudah mau apa, Jos? Apa? Sudah mau apa, Jos? Sudah mau dekat. Oh iya, boleh. Jadi, Jos, zaman Nuh sama dengan kedatangan anak manusia. Jadi waktu kita mau lihat kan Israel. Kalau dulu orang Israel makan daging. Kalau yang terjadi di Israel itu karena udah terjadi dulu, betul Jos? Artinya Jos bilang, artinya zaman Nuh kita lihat apa? Jos bilang makan daging. Terus Jos bilang lagi, artinya second coming ada apa? Makan daging, betul Jos? Karena sama Nuh kan sama dengan second coming kan, Jos? Ini sama toh? Ini sama ini. Iya. Artinya Jos, artinya kalau Jos lihat orang-orang pada makan daging, apa kesimpulan Jos? Mereka semua binasa. Coba konteks Matius 24:37, kedatangan siapa sama dengan zaman Nuh. Datang. Jadi kalau Jos lihat orang makan daging, artinya itu tandanya apa, Jos? Tuhan mau datang. Itu dia. Boleh? Cuman sederhana. Setiap kali kita lihat orang makan daging, itu bukti bahwa Tuhan segera datang. Cuman ini ayat recent aja dulu. Nanti kita lihat ayat-ayat buktinya. Dia punya kutipan-kutipan. Boleh? Oke.
Kita mau lihat apa yang terjadi, Manda, Aca. Aca sudah balik, Itin? Sudah, Mice. Oke. Aca, jadi kalau Aca lihat ada orang makan daging, itu bukti apa, Aca? Bukti Tuhan sudah mau datang. Wow. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Oke. Kita nggak akan bisa serius hidup kita kalau kita nggak tahu kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Kalau kita pikir masih lama, kita akan banyak rencana di dunia ini. Tapi kalau kita belajar, kalau udah singkat sekali, kita bilang, saya harus serius hidupnya. Saya akan tinggalkan yang nggak akan menolong saya untuk siap masuk kerajaan surga. Itu yang akan menjadi kita punya hidup. Oke? Oke, kita mau ambil dulu dia punya ini. Oke, coba kita lihat ini. Oke, mana dia? Oh, ini. Coba baca. Jos, boleh baca Inggrisnya, Jos? Okay. Incredible. You will never guess what people eat in China. Wow. Sungguh luar biasa. Kamu nggak akan pernah menebak apa yang orang-orang makan di Cina. Betul, Jos? Wow. Jos, lihat dari gambarnya udah ngeri nggak, Jos? Ngeri. Jos, kesimpulannya apa, Jos? Setelah baca Matius 24, Jos, ayat 37. Tuhan mau datang. Betul, Manda? Iya, Kak. Ini belum belajar yang lain-lain loh. Belum belajar nubuatan, belum belajar yang lain. Aduh, apalagi kalau belajar tambah kita makin percaya. Makanya iman datang dari mana, Manda? Dari pendengaran. Apakah bisa bilang, saya percaya Tuhan, tapi nggak pernah belajar firman Tuhan? Bisa bilang begitu? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, nggak bisa karena faith comes by hearing the word of God, betul? Roma 10 ayat 17. Itu loh. Jadi ini kita lagi belajar ini, lagi mau bentuk iman loh. Bukan sekedar cuman perkumpulan IGD yang lagi bawa BS aku mau ikut. Enggak ada hubungan, nggak ada kaitan karena saudara, memang kita saudara ya Jos, tapi Jos harus pikir karena saya lagi mau membentuk iman saya. Betul Jos? Iya, setuju. Itu dia, mantap itu Jos. Paling mantap sudah. Oke, kita baca dia punya artikel. Oke, Manda mau baca ya. Tunggu bentar. Oke. Ini dia. Oke. Nah, ini kita minta baca yang ini aja, nggak usah semua. Cuman ini aja. Terus kita mau Manda terjemahin. Setelah baca, Manda terjemahin. Silakan. Terjemahin. Mau langsung diterjemahin atau mau baca Baca satu-satu? dulu nggak apa-apa. Baca dulu supaya Manda bisa dapat gambaran besar terus terjemahin. Silakan. Ya, oke, Kak. I used to make fun of this common belief that the Chinese will eat everything with 4 legs except tables and everything that flies except airplane. Apa itu artinya? Translationnya itu serem. Jadi autornya ini suka bercanda gitu tentang orang Cina ya. Orang Cina. Kalau misalnya orang Cina tuh makan segalanya dengan 4 kaki kecuali meja. Sama apa aja yang terbang kecuali pesawat. Itu dia.
Artinya, apakah ketika lihat ini bukan cuman sekedar daging burung puyuh, dimakan semua, Jos? Gimana, Jos? Kecuali yang kaki Oh. empatnya meja, Jos. Kecuali yang terbang pesawat, Jos. Apakah ini tanda-tanda Tuhan mau datang? Oke, mari kita lihat Matius lagi. Ayat, kita ganti-ganti ya. Matius 24 ayat 38. Kita minta kesediaan dari Itin baca, silakan. Okay, Mijaya. First, in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Oke. Yang berhubungan dengan gambar kata-kata apa, Jos? Eating. Eating. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Saya boleh angkatin telepon, saya? Oke, eating, betul? Yang berhubungan dengan gambar eating. Jadi dibilang sama seperti di zaman Nuh, orang-orang pada makan, ya kan? Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera masih makan. Wow. Mari kita baca ayat berikutnya lagi. Ayat 39. Ayat 39, kita mau minta kesediaan, apakah bisa Kak Sasha baca? Silakan. Bisa, Gay. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Wow. Jadi, kalau kita mau lihat gambarnya, sama Nuh, ya kan? Eating. Kalau akhir zaman makan segalanya, di zaman Nuh makan apa? Kira-kira? Makan segalanya. Waduh. Ini kan segalanya, betul? Ini dia. Lalu mereka makan sampai Nuh masuk bahtera. Nuh lagi masuk persiapan masuk bahtera, mereka masih makan. Dan orang-orang di air Saman artinya ada yang lagi siap-siap untuk penghakiman. Kita langsung bilang penghakiman aja ya. Ada yang lagi siap-siap penghakiman, ya kan? Mereka masih makan segalanya. Dan mereka nggak tahu atau nggak tahu orang-orang ini? Tidak, nggak tahu. Nggak tahu. Orang-orang ini nggak tahu sampai datang banjir, betul? Ini dia. Ini. Ngeri. Ya, Dan begitu juga orang akhir sama makan segalanya sampai Daniel 12 ayat 1. Sampai time of trouble, sampai 7 laknat diturunkan, betul? Ini dia. Jadi, ketika kita lihat, kita mau pilih jadi orang yang menggenapi atau orang yang lagi persiapkan untuk masuk bahtera. Yang mana Jos mau pilih? Persiapkan untuk masuk ke bahtera. Itu dia. Jadi kalau tanda-tandanya kita lihat orang lagi makan segalanya, saya mau siap-siap di hari penghakiman. Itu yang harus jadi kita punya kehidupan. Jangan kita menjadi orang yang acuh tak acuh, seakan-akan nggak ada hari penghakiman, sehingga waktu 7 laknat datang, kita walaupun sekarang kita nggak makan segalanya, kita kedapatan bersama-sama dengan yang makan segalanya. Gimana itu? Mau nggak gitu, Amanda? Nggak, Kak Gedi.
Itu dia. Makanya kita gunanya belajar sekarang untuk itu. Untuk buka pikiran kita yang udah lengket sama dosa, yang nggak bisa reason mana yang benar salah. Walaupun salah kita masih tetap bikin. Itu kita mau bongkar semua dengan belajar firman Tuhan supaya diterangi setiap sel-sel hati kita yang masih kotor. Betul? Itu dia. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Mari kita lihat. Ini di Cina ya. Ini di Cina. Kita mau lihat yang ini. Kita mau lihat. Aca. Diam, Cia. Oh, Aca. Aca pernah ke Tomohon toh? Pernah. Oh, aduh. Oke, kita mau lihat ya. Itu pasar. Oke. I wanted to hear from a local about some of the more controversial fare. It's my first time in this market. I noticed here a lot of people eating dog. Why do people like dog? Itu dagingnya enak. Dagingnya enak. Dagingnya enak. Iya. They said it tastes quite good. I haven't seen anywhere in the world people are eating cat, and there's actually people eating cat here too. They said dogs, cats, and rats all Dan taste tidak berlemak. and they don't have a lot of fats. Is there any animal you think it's just not okay to eat? Ada Dia bilang ini nanti dia mau terjemahin. kira binatang apa yang nggak dimakan? Semuanya rupa-rupanya dimakan. Semua dimakan. So they just eat everything here. Just everything. Yeah. Yang di darat semua dimakan. Kecuali kereta api. Aduh, jadi yang satu nggak makan meja, nggak makan aeroplane, nggak makan pesawat terbang. Ini yang di Manado nggak makan apa? Nggak makan kereta. Nggak makan kereta api. Gimana, Aca? Kita sudah di air saman nggak? Tuhan sudah mau datang nggak, Aca? Sudah, Cia. Itu dia. Bisa lihat, Jos? Bisa. Ini kalau ini di Manado, di IGD punya tempat di sini. Aduh, makan anjing, makan semua, ular, tikus, semua dimakan di sini. Jadi dengan keberadaan di sini harusnya kita lebih peka bahwa Tuhan sudah mau apa, Aca? Datang. Itu dia. Itu dia. Wow. Oke, kita mau baca-baca kutipan ya. Mau baca kutipan Roh Nubuat. Aduh. Ini harus sederhana kayak gini, harus kita buat kita gemetar untuk bilang gini loh, Tuhan, kita mau siap-siap, kita make sure Joshua mau jadi Nuh nggak yang persiapin masuk Batra? Wow. Nah itu Jos, mantap. Artinya Jos harus tahu tanda-tandanya kalau sebentar lagi mau air bah, Jos. Makanya Jos harus banyak belajar, boleh? Dan belajar itu membuat Jos percaya sama Tuhan. Itu dia. Artinya kita percaya sebagaimana Tuhan tuntun Nuh yang mau menurut sama Tuhan untuk kabarkan apa yang benar walaupun diolok-olok, walaupun dibilang gila kamu, tinggalkan semuanya, pergi ke atas gunung bikin bahtera lagi, gila kamu. Tapi Nuh tetap setia. Artinya orang-orang yang di air saman yang mau ikutin perintah Tuhan akan dibilang gila, sesat, dan lain-lain. Tapi tunggu sampai air bah kita lihat siapa yang berteriak minta tolong. Betul nggak? Tapi yang penting kita setia untuk kabarkan. Betul nggak? Bagaimana semuanya? Boleh? Boleh begitu? Boleh, Boleh, Kak. Joshua? C itu yang Boleh. saudara minta tolong itu tunggu tanggal main kan, Cia? Iya, Aca. Jadi Aca apakah sabar aja? Sabar aja walaupun diolok-olok, walaupun dibilang sesat, dibilang gila, dibilang ajaran palsu, dibilang ajaran orang gila. Sabar, kita doakan. Betul aja? Kita doakan semoga Tuhan kasih kesempatan untuk bisa lihat supaya orang itu jangan dibutakan dengan dia punya 2 Korintus 4 ayat 4. Hal-hal dunia yang membuat orang jadi nggak bisa lihat yang benar jadi benar adalah benar, betul? Itu dia. Kita doakan ya, kita punya family semua yang masih belum ini, kita doakan semuanya. Tapi kita harus sabar, boleh? Kita harus sabar ya. Itu dia. Oke, semangat kita.
Oke, kita lanjut lagi. Kita baca-baca kutipan, terus kita mau ulang. Dia punya apa? DNA sedikit supaya kita lebih mantap. Tapi yang tujuan IGD hari ini, Josh bisa lihat bahwa sudah dekat kedatangan Tuhan. Cuman Josh lihat banyak sekarang yang makan daging. Apalagi jangankan daging, semua dibilang. Kecuali yang nggak bisa dimakan. Ya, wow. Oke, kita lanjut lagi. Mana itu ya? Ini. Jos, kalau ada pertanyaan, tanya ya, sayang. Kalau IGD bisa jawab, IGD jawab ya. Oke. Oke, ini di ST January 3. Oke. Mari, ini kita langsung terjemahin aja ya, biar cepat ya. Kita lihat. Orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Siapa pengaku pengikut Kristus yang paling mengaku pengikut Kristus? Orang apa? Advent. Orang Advent. Sekarang, today, eating and drinking. Bukankah eating and drinking ini adalah sikap yang dilakukan di zaman Nuh, Josh? Iya. Wow! Sedang makan dan minum dengan pemabuk-pemabuk yang nggak kenal kebenaran. Ketika nama mereka masih tercatat di dalam catatan gereja. Wow. Mereka suka sekali untuk memuaskan. Mereka punya selera yang membuat mereka menuntun mereka dengan langsung kepada mereka punya pemanjaan nafsu yang tidak kudus. Wow. Jadi makanan-makanan yang nggak benar akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kudus. Itu sudah pasti. Bagaimana? Bisa mengerti itu? Aca, bisa ngerti? Bisa. Itu dia, makanya kita tinggalkan semua karena kita mau hidup kudus. Bagaimana kita memanjakan selera makan kita kalau kita selalu memanjakan selera makan kita, itu akan menuntun kepada hal-hal yang pemanjaan selera yang tidak kudus. Bisa jadi kudus nggak, Jos? Nggak bisa. Itu dia. Ya, oke. Banyak orang yang nggak rasa tanggung jawab mereka untuk moral untuk curb ini apa ya? Kita lupa. Tunggu. Curb. Oh, mengekang ya. Nggak banyak yang nggak sadar tanggung jawab mereka untuk mengekang mereka punya selera yang hawa nafsu yang rendah itu ya. Mereka adalah hamba dari mereka punya selera. Wow. Mereka sedang nggak hidup untuk yang akan terjadi di kehidupan di depan. Mereka nggak hidup untuk surga. Mereka sedang dengan cepat melakukan segala sesuatu gitu. Sama seperti Esdit. Wah, mengulang nggak Jos kalau Esdit? Kalau Esdit mengulang atau enggak, Jos? Iya. Nah, melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Mereka cuman hidup untuk sekarang tok. Nggak peduli nggak peduli sekali bahwa mereka punya sikap-sikap dari setiap hari kehidupan sehari-hari akan membuat bayang-bayang di kehidupan mereka yang akan datang. Jadi mau hati-hati nggak yang kita bikin setiap hari? Iya. Wow. Dan dia bilang, dan setiap yang dibikin ada upahnya, dan itu sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing.
Jadi kalau kita mau bikin sesuatu, artinya harus ngerti nggak apa yang kita bikin ini benar salah, betul? Karena kita mau pertanggungjawabkan bukan sama manusia, sama siapa, Jos? Tuhan. Sama Tuhan. Mereka seperti orang-orang yang nggak menurut sekarang kepada hukum Tuhan, sama seperti lagi Esdit lagi. Wow, jadi kita lagi mengulang zaman siapa, Jos? Nuh, sama seperti zaman Nuh. Ketika while in the world, ketika mereka di dunia, Jos, mereka nggak mau terpisah dari polusi dunia, dari hal-hal yang kotor dunia, mereka nggak mau terpisah, tapi menjadi bagian dunia. Manda, mana yang kamu pilih? Mau bagian dari dunia atau terpisah dari dunia? Walaupun hidup di dunia, yang mana, Manda? Harus terpisah dari dunia, Kak. Walaupun kita hidup di dunia. Itu dia. Ya. Tanpa mempedulikan bahwa Tuhan sudah mengungkapkan bahwa persatuan dengan dunia itu dilarang kelas berat. Boleh, Jos? Ini dia. Oke, bagaimana? Ini dari segi orang Adventnya. Orang dunia, dia eating segalanya. Tapi rohnya yang makan segalanya pun diikuti oleh orang-orang Advent di akhir zaman. Memanjakan selera mereka, tidak mengikuti hal-hal yang Tuhan sudah ungkapkan untuk mana yang bisa dimakan dan yang tidak dimakan berdasarkan terang yang hidup di akhir zaman. Betul? Jadi kira-kira kalau kalau misalnya ada orang alasan, Tuhan aja masih makan ikan. Misalnya begitu, padahal mereka nggak baca baik-baik. Nanti kita belajar itu. Apakah memang ditulis demikian atau bagaimana? Nanti kita belajar. Tuhan makan ikan itu kan waktu itu kan bangsa Israel disuruh makan ikan. Apakah kita tahu bahwa kita itu adalah generasi terakhir? Mari kita baca. Hebrews 11. Mari kita baca Hebrews 11 ayat 39 ayat 40. Kalau baca 394 ayat 39, this all ini adalah kayak Abraham, semua yang orang-orang setia. Coba. Jos boleh baca? And this all having obtained not a good report through faith received not the promise. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Jadi dibilang begini, orang-orang yang zaman dahulu ya punya good report semua melalui faith mereka berdasarkan terang mereka masing-masing di zamannya, betul? Faith itu kan hearing the word of God kan? Dan mereka sudah lakukan semua. Tapi mereka, apakah mereka semua sudah di surga atau masih di tanah, Jos? tanah. Masih di tanah. Tapi mereka belum terima promise, Jos. Lalu dibilang, Tuhan sekarang sediakan kita yang lebih baik. Bahwa tanpa kita, tanpa Manda, tanpa IGD, tanpa Aca, Adel, Aca, Itin, Kak Sasha, Ceherlina, Kak Joy, dan Dinda. Tanpa kita, mereka semua nggak bisa dibangkitkan nanti. Boleh? Nggak bisa janjinya jadi perfect. Janji mereka untuk terima kehidupan kekal nggak bisa perfect.
kalau kita nggak hidupkan terang yang kita miliki sekarang. Dan mereka dengan terang mereka dulu, mereka lakukan yang terbaik, good report semua. Walaupun terang mereka dulu masih bisa makan daging, masih bisa ini, tapi ada konsekuensinya. Apakah umurnya turun atau tambah panjang umur? Turun, Kak. Turun umurnya semua. Waktu diizinkan makan daging, langsung merosot kan umurnya? Itu dia. Itu dia. Ya. Jadi kita semua di sini harus hidupkan terang yang kita miliki sekarang. Itu dia. Terang yang kita miliki sekarang. Itu yang paling penting. Bagaimana? Apakah bisa mengerti, Jos? Itu dia. Jadi kalau misalnya ada orang, ada yang bilang, loh kan dulu ini. Terus kita harus tanya, apa terang kita sekarang? Karena terang itu bertambah-tambah atau enggak bertambah-tambah? Gimana, Jos? Bertambah-tambah. Ya, kayak dulu waktu zamannya William Miller, waktu pertama kali sebelum mulai ada orang Advent, mereka belum pelihara Sabat. Terus bertambah terang hari Sabatnya, tapi mereka setiap datang gereja hari Minggu. Dan salah satunya William Miller masih pelihara hari Minggu, belum terima Sabat, tapi dibilang akan dibangkitkan di kedatangan kedua. Bayangkan. Jadi artinya hidup itu berdasarkan terang. Kalau orang Advent sudah terima terang hukum kesehatan, tapi masih bilang makan ikan dan lain-lain, harusnya semua yang ditulis di dalam Alkitab harusnya jadi pelajaran buat kita. Kita lihat akibatnya apa. Walaupun diizinkan karena Tuhan izinkan kebebasan memilih, ada akibatnya, umurnya jadi pendek. Dan apakah sekarang makin gawat lagi, anak-anak umur 20 sudah mati sakit jantung, Kak Sasha, betul? Karena terlalu banyak makan McD. Betul, Kak? Betul, ya. Iya. Ya, masih muda sudah autoimmune disease. Jadi ya, semua hal-hal yang dulu di zaman Nuh nggak ada. Karena sekarang makin bebas makannya, Jos. Gimana, Jos? Iya. Itu dia. Jadi artinya kesimpulannya apa? Sebelum kita masuk DNA, cuman kita review sedikit, ya. Kesimpulannya Tuhan sudah mau datang, betul, Jos? Cuman itu aja. Cuman itu saja. Biarlah apa yang terjadi, Tuhan bilang, saya sudah bilang sama kamu, I told you before, kejadian zaman Nuh mau terulang. Kalau kamu lihat yang di zaman Nuh terulang, make sure itu membuat kamu percaya bahwa saya segera datang. Apakah gitu, Jos? Tadi apa? Jadi Jos di Yohanes 14:29 kan dibilang, toh? Saya bilang sebelum itu terjadi, betul? Saya bilangnya sebelum terjadi kan? Terus Tuhan bilang, oke, Jos, Gedi, saya mau bilang kamu sesuatu. Kedatangan anak manusia itu sama seperti zaman Nuh. Kalau kamu lihat yang di zaman Nuh terjadi lagi di zaman kamu, saya mau datang. Betul nggak gitu, Jos, yang Tuhan bilang? Iya. Dan apa yang Tuhan harapkan dari Igedi dan Jos ketika lihat, wih, orang-orang pada makan segalanya. Apa yang Tuhan harapkan Jos dan Igedi? Satu kata. Harus apa, Jos? Waktu lihat yang Tuhan sudah bilang terjadi, Tuhan harapkan kita apa, Jos? Percaya. Mantap, Jos. Itu dia. Gimana, Manda? Aca? Boleh? Iya, Kak G. Itu dia. Tuhan lagi mau bikin kita percaya dari apa yang Tuhan ungkapkan dari firman-Nya loh, nggak ada yang lain. Itu dia. Ya, oke. Itulah yang sedikit tentang bukti bahwa kita sudah di akhir zaman, Jos. Tuhan sudah mau datang, benar-benar Tuhan sudah mau datang. Nanti mau dikasih tunjuk bukti-bukti yang lain, Jos. Kita belajarlah terus, Jos. Ya. Bukan sekedar Jos tahu bahwa nggak boleh terima vaksin karena begini begitu, tapi Jos harus sudah tahu dan persiapan itu yang lebih penting tentang kedatangan Tuhan yang sama seperti di zaman Nuh. Boleh gitu, Jos?
Boleh. Ya, oke. Kalau gitu, sekarang kita mau DNA sedikit ya supaya ingat. Ya. Nah, ini tolong kita minta semuanya tulis di paper dan nanti foto ke IGD ya, Jos, boleh? Tulis apa? Jadi IGD mau kasih pertanyaan, jadi semuanya akan jawab di kertas dan kumpul ke IGD, boleh? Nanti IGD periksa, gimana? Boleh gitu? Jadi nggak mau dibahas sekarang, jadi sekarang cuman kerjain aja. Nanti habis itu nanti kumpul tulis di kertas atau di HP boleh, di mana boleh, nanti kumpul ya, boleh begitu Jos? Oke. Oke, boleh. Oke, number 1, nomor 1. Dengan begini IGD bisa lihat siapa yang belum mengerti atau Jos belum mengerti, nanti IGD jelasin lagi. Oke, nomor 1. Ini nggak open book ya. Seingatnya aja, nggak apa-apa. Ini nggak dinilai maksudnya kalau misalnya jelek nanti ini nggak ada kayak gitu. Ya, jadi walaupun misalnya Aca salah semua atau gimana nggak apa-apa. Oke Aca, yang penting kerjakan sendiri jujur. Boleh gitu Aca? Oke, mantap. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya cuman bener 1 nggak masalah. Yang penting Tuhan bilang, wow, jujur ini gitu kan. Tinggal nanti diperbaiki dengan banyak belajar dan banyak diulang. Boleh gitu ya? Itu dia. Jadi kita di sini nggak sistem sekolah yang kejar nilai harus ini enggak. Kita lagi mau semua kita saling tolong menolong di sini. Yang pintar tolong yang nggak seberapa pintar, yang sudah mengerti tolong yang belum mengerti, saling tolong menolong semua supaya hidupnya boleh sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Boleh? Kita punya kalau misalnya kita sudah mengerti, gunanya mau sombong, Jos? Enggak. Enggak lah, kita maunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya menyenangkan hati Tuhan gimana? Kita tolong orang yang belum mengerti. Boleh gitu? Jadi kalau kita dikasih Tuhan berkat, ada talenta, kita lebih cepat mengerti, itu Tuhan harapkan kita mau menolong yang belum mengerti. Begitu. Ya. Jadi yang belum mengerti pun nggak usah malu-malu kalau belum mengerti, karena kita tahu bahwa akan ditolong. Betul nggak, Jos? Mantap kan kalau gitu belajar? Iya. Kita kan di sini mau menyenangkan hati Tuhan semua. Jadi misalnya Jos udah dapat, terus lihat Aca belum dapat. Oh, Aca nggak akan bilang begini, aduh aku belum mengerti ya. Aduh malu Jos sudah ngerti, nggak akan gitu. Aca bilang, aku belum mengerti. Nah, Jos bantu Aca. Aca begini, waduh, apakah Tuhan senang kalau umatnya saling tolong menolong gitu? Betul? Itu dia. Ya kan, Jos? Pasti. Manda? Nah, itu dia. Di sini nggak sistem sekolah, ada yang ranking 1, ada ranking 2, nggak ada. Malah yang lebih yang mengerti banyak itu lebih banyak dipertanggungjawabkan untuk tolong yang belum mengerti itu loh. Karena Tuhan datang dari surga yang paling tinggi segala-galanya. Bikinnya apa? Cuci kaki, betul? Dinda, Manda? Dia cuci kaki, betul? Wow, itu dia. Jadi kalau kita nggak ngerti, jujur aja, betul Aca? Aca bilang kan, Mici belum mengerti, boleh ulang gitu kan Aca? Iya, Dan akan diapain Aca? Ditolong atau dibiarin? ditolong. Wow, mantap. Itu dia. Mantap. Di sini Jos mau tolong, Manda mau tolong ya, Aca. Kakak Manda mau tolong. Nanti misalnya Aca nggak tahu sesuatu, janjian telepon Kak Manda. Tolong dong, jelasin yang ini Kak Manda. Tadi apa? Nah, itu dia. Oke? Ya. Wow. Oke, nanti Mice mau kasih tugas Jos, Aca, sama Manda untuk coba jelaskan sesuatu nanti habis ini, oke? Oke. Ini cuma 3 soal aja kok. Oke. 4 lah. Oke, 4 malaikat ya. Oke. 1. Sebutkan, kalau misalnya aku belum tahu, tulis aja gitu ya. Nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus IGD bisa lihat, atau CC, Mice, Kak GID bisa lihat, oh ternyata Manda harus tolong di sini. Nah gitu ya. Sebutkan 2 kategori
nitrogenous base. Nomor 2. Sebutkan nama-nama nitrogenous base yang double ring, yang gambarnya ada 2. Sebutkan nama-nama nitrogenous base yang single ring. Sebutkan sugar yang ada di RNA dan DNA. 4 nomor aja, boleh begini? Boleh, Kak. Oke. Oke. Kak, ini Iya. langsung jawab atau apa, Kak? Iya, boleh dijawab di kertas ya. Dijawab di kertas, nanti kumpul ke Kak Geidi. Kita mau cuman kerjakannya ini, kita kasih waktu 7 menit. Habis itu langsung kumpul. Kalau udah selesai kurang dari 7 menit, boleh langsung kumpul. Jadi nggak selesai boleh kumpul langsung. Boleh gitu? Itu dia punya ini. Kalau di HP boleh kan? Boleh di HP, boleh langsung ketik Jos, nggak apa-apa. Itu dia. Oke. 7 menit ya. Silakan. Tinggal nih. Apa ya? Spirit tertuliskan.
Thank you, Aca. Sudah Mice terima. Yo. Iya, Mice. Aduh, dia senang sekali ya, Aca ini. Aca suka belajar firman Tuhan? Suka. Ya, semangat terus ya. Iya. Tap. Oke, Jos sudah. Bagaimana yang lain? Bisa siapa yang belum? Oh, ini Dinda punya ya? Oke. Tugasnya sekarang nanti Kak Itin akan ini apa namanya? Nanti kita mau ada tugasin ini ya. Oke, siap Manda, thank you ya. Oke. Nanti Itin akan call Manda untuk bantu apa yang Manda nggak ngerti dari pertanyaan-pertanyaannya. Lalu Dinda akan call Joshua untuk bantu apa yang Joshua belum mengerti. Gimana Dinda, boleh? Nanti Boleh, Kak. kalau Joshua sudah ngerti, udah mantap pertanyaan-pertanyaan ini, Joshua nanti mau call Aca untuk jelaskan ke Aca. Gimana, Jos? Tapi aku nggak ada nomor telepon. Oh, nanti telepon dari HP-nya IGD. Boleh gitu, Jos? Itu dia. Bisa gitu, Jos? Jadi nanti Kak Dinda akan call Jos untuk bantu apa yang Jos nggak ngerti dari nomor 1 sampai 4. Nanti Jos tanya semua sama Kak Dinda yang nggak ngerti dari nomor 1 sampai 4. Lalu kalau sudah, Jos yang sudah ngerti, nanti Jos mau bantu Aca untuk mengerti. Boleh gitu, Jos? Nanti Itin ditelepon, Manda ditelepon Itin untuk bantu jelasin. Gimana? Boleh? Begitu? Jos sudah ngerti dia punya instruksi? Kak, boleh Kak. Boleh, mantap. Apa, Mice? Oke, mantap. Nanti tinggal bagaimana, Jos? Apakah sudah ngerti instruksinya atau belum? Iya. Sudah ya? Oke, mantap. Kalau gitu. Oke, jadi kita akan doa tutup. Nanti kita akan tukeran nomornya untuk saling membantu. Ya, Itin nanti kita tak kasih nomornya Manda. Nanti Joshua tak kasih nomornya apa? Di nomornya Kak Dinda. Nanti baru Joshua nanti kapan nanti Joshua janjian aja sama Kak Dinda. Kapan? Nanti pokoknya sebelum hari Jumat kita BS, kita sudah ngerti semua. Nah, itu tujuannya. Boleh, Joshua? Jadi kita semua belajar untuk saling tolong-menolong ya, supaya jadi ngerti, itu dia. Ya. Jadi yang sudah ngerti akan bantu yang belum mengerti, itu dia. Ya, nanti kalau misalnya nanti Aceh sudah ngerti, nanti bantu siapa yang bisa mengerti. Ya, nanti gantian, nanti tugasnya berikutnya Manda yang jelasin, Aca nanti yang jelasin juga, oke? Oke, kalau gitu kita akan doa tutup dan kita minta kesediaannya dari boleh Aca berdoa. Thank you, Aca. Mice. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa Tuhan Yesus di malam hari ini kita mau udah kelar belajar, sekarang kita mau istirahat, jaga dan lindungin kami yang mau istirahat, dan juga semoga Mice masih mau
berikan pelajaran yang lebih banyak supaya kita masih bisa nggak buang-buang waktu untuk mau tidak buang waktu supaya tidak ketinggalan atau enggak kelewatan di akhir zaman, dan Michi sudah mengkasih pelajaran tentang ternyata sudah mau makan, dan dunia ini sudah mulai jahat, sudah makan daging, dan itu tanda-tanda Tuhan Yesus datang. Makasih Tuhan Yesus sudah menuntun dan belajar untuk kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Thank you, Acha.